Siapa the best leader di perusahaan? Apa syarat terpenting untuk menjadi the best leader di perusahaan? Kira-kira tugas seorang leader adalah membuat orang lain menjadi leader. Sehingga seorang leader udah pasti dia tidak memikirkan diri sendiri dan dia memberikan perhatian kepada orang lain. Jadi gampang ya. Lihat aja sekeliling Anda siapa yang melakukan ini. Yang banyak mikirin orang lain, yang banyak memperhatikan kepentingan orang lain, itulah seorang leader. Ya, dia membantu orang lain menjadi seorang leader. Ini paradigma cara pandang terhadap karyawan yang benar. Ya. Karyawan bukan hewan ekonomi. Ya. Karyawan adalah partner. Jadi kalau Anda yang jadi owner, yang punya perusahaan, Anda harus punya pola pikir ini. Karyawan Anda adalah partner Anda dalam berbisnis. Mereka bekerja bukan dengan tangan dan kakinya, tapi mereka bekerja dengan hati dan pikirannya. Anda harus berpikir effectiveness, bukan hanya efisiensi. Ya. Prioritas Anda pertama customer, lalu karyawan, baru owner. Karyawan adalah aset Anda yang paling besar. Pelatihan adalah investasi yang paling besar. Sama seperti Anda, ya. Anda sebenarnya aset buat orang tua Anda karena Anda sedang berlatih, sedang belajar. Ya, segmentasi pasar, fokus customer dan lain-lain, segmentasi karyawan, fokus karyawan dan lain-lain juga harus ada. Karena karyawan juga adalah aset Anda, bukan hanya customer. Mengapa kita perlu visi? Ya, perusahaan perlu visi. Anda punya visi enggak? Pribadi juga perlu visi. Ya, kenapa perlu visi? Karena supaya ada arah, supaya bisa fokus, supaya ada arti. Ya. Visi tanpa tindakan tidak lebih dari mimpi. Tindakan tanpa visi hanyalah melintasi waktu. Visi dengan tindakan akan merubah dunia. Ya. Jadi yang penting itu pertama adalah visi, fokus, dan lalu tindakannya. Visi, misi, dan value. Yang ini biasanya di perusahaan ya ada tiga-tiganya. Jadi kalau Anda mau bikin perusahaan dari sekarang sudah berpikir ya, visinya apa, misinya apa, value-nya apa. Kita lihat contoh-contoh ya, perusahaan-perusahaan yang punya visi, misi, dan nilai yang baik. Starbucks. Nah, pasti Anda tahu lah Starbucks, mungkin banyak nongkrong di sana ya. Starbucks, lihat misinya. Visi misinya. To inspire and nurture the human spirit. One person, one cup, one neighborhood at a time. Ya, suatu membuat inspirasi. Nggak ada cari profit menjadi perusahaan yang paling hebat di dunia, nggak ada. Ya, itu terlalu kecil visi misi seperti itu. Ya, tapi dia nurture, menginspirasi manusia. Ya, membuat orang nyaman, datang ke sana untuk nyaman, untuk bisa berteman. Ya, seperti itu. Ya, itulah visi misi yang baik, makanya berhasil ya. Kita lihat Starbucks perusahaan yang hebat. GSI Elektronik ya perusahaan besar juga. Kalau lihat visinya, high tech solution for professional farmers feeding in the world, ya, membantu petani di dunia. Facebook, nah ini Facebook karena pasti pengguna Facebook juga. Lihat visi misinya. Facebook misi is to give people the power to share and make the world open and connected. Lihat sungguh bagus sekali misinya, membantu manusia. Ya. Lihat di sini visinya. People use Facebook to stay connected with friends, family, to discover what's going on in the world, to share and to express apa yang penting buat mereka. Ya, jadi tidak mikirin tentang perusahaannya mereka, memikirkan tentang customer-nya, tentang orang lain. Contoh yang lain, Nike ini, ya, to bring inspiration and innovation to every athlete di dunia. Ya. Jadi untuk orang lain, selalu visi misinya buat orang lain. Microsoft juga sama. Our mission and values are to help people. Ya.
Jadi kalau Anda bikin perusahaan banyak-banyaklah menyebut kata-kata orang lain ya, bermanfaat buat orang lain. Kenapa? Karena itu yang bikin perusahaan Anda besar. Ya, dari pengalaman-pengalaman yang perusahaannya besar, visi misinya pasti besar. Nah, terakhir buat Anda, nah visi misi Anda pastikan buat sesuatu yang berwarna, multi indrawi. Ya, multi indrawi itu apa? Ya, kasih warna, kasih bergerak, kasih sesuatu yang bisa Anda pegang, Anda lihat, Anda rasakan, ya semacam itu. Begitu Anda bisa mencicipi, mencium, menyentuh mimpi Anda, ya, Anda lebih dekat ke kenyataan. Ya, jadi kalau Anda ingin pergi ke Paris nih, ya cari video-videonya Paris, cari gambarnya, dengerin lagu-lagu Paris, ya seperti itu. Anda mendekatkan diri ke mimpi Anda. Ya, sesering mungkin Anda ingin lulus dengan nilai baik, gambarkanlah, pikirin, bayangin, wah Anda pada saat di wisuda dapat nilai bagus, menyenangkan orang tua, itu harus diulang-ulang. Ya, itu cara Anda, cara kita memastikan, mencoba sesuatu itu bisa menjadi. Ya, jadi dibentuk dalam bentuk pikiran dan lama-lama akan menjadi kenyataan. Itu bagian Tuhan yang menunjukkan kenyataan. Yang penting kita adalah ikhtiarnya. Jadilah leader, entrepreneur sejati adalah pekerjaan yang mulia. Ya, kenapa mulia? Ya kita mikirin orang. Pemimpin yang baik menciptakan sebuah visi, menerjemahkan visi itu dengan bergairah, menyandang visi tersebut dan menuntaskannya tanpa ampun. Ya, artinya fokus, determinasi supaya bisa berhasil. Oke, ini adalah contoh-contoh bagaimana pemimpin-pemimpin ini orang-orang konglomerat dunia ya, cara pandangnya. Jadi mereka selalu meminta orang lain memberi feedback, ya, memberi ulasan terhadap pekerjaannya mereka. Jadi semakin banyak feedback, tandanya semakin beruntung lah ya. So bagaimana dengan hidup Anda? Pastikan Anda punya visi misi juga ya. Sama dengan perusahaan, masa perusahaan aja punya, Anda nggak punya. Ya. Seperti Oprah bilang, create the highest grandest vision possible for your life. Bikin yang paling besar, yang paling hebat, yang paling sekali yang bisa Anda bayangkan. Ya, because you become what you believe. Ya, karena Anda akan menjadi apa yang Anda percaya Anda akan menjadi. Ya, bayangkan sesering mungkin, ya seindah mungkin, karena mumpung gratis buat Anda. Ya, get out of your comfort zone, keluar dari rasa nyaman Anda. Ya, inilah rasa nyaman Anda. Kita ini berada di tempat yang nyaman, walaupun hanya kecil. Padahal keindahan yang sebenarnya ada di luar sana. Anda harus keluar. Ya, keluar dari kenyamanan yang kecil ini. Pak, saya nyaman sih berada di sini, dapatnya segini, gajinya segini, udah nyaman. Itu Anda di dalam comfort zone. Ya, Anda harus keluar. Sehingga keluar bahwa Anda hidup di luar sana ini yang lebih indah. Ya. Kalau Anda seekor ikan harus loncat, berani merasa tidak nyaman. Ya. If you want something in your life you never had, you'll have to do something you've never done. Jadi kalau Anda ingin mempunyai sesuatu yang belum pernah dipunyai, ya Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan juga. Ya. Kalau Anda yang melakukan hal-hal yang sama, ya sudah pasti Anda mendapatkan hal-hal yang sama. Ya, jadi kalau Anda sudah tahu berinvestasi di kripto, kalau Anda nggak pernah melakukannya, ya Anda kan nggak dapat, sama seperti sekarang nggak dapat apa-apa. Tapi Anda ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda, ya Anda lakukan hal yang berbeda. Ya, sehingga Anda kemungkinannya untuk bisa menghasilkan yang suatu yang hebat, ya karena Anda melakukan hal-hal yang hebat.